Sobat cuan, Berkshire Hathaway baru aja ngerilis laporan kuartal pertama di 2026 mereka dan ini bukan laporan biasa. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya nih Sobat cuan ya dalam ya lebih dari 6 dekade laporan ini tuh datang tanpa nama Warren Buffett di posisi CEO mereka. Nah, Bro Kevin, kita tahu sekarang kita masuk ke eranya Greg Abel nih. Iya. Resmi dimulai juga era baru ini dan menurut Bro Kevin dari angka-angka laporan keuangan mereka ini lagi ngomongin apa nih sekarang? Iya, jadi Abel ini pertama kalinya nih ya, Mhm. masuk ke panggung ya, yang Berkshire menggantikan Hathaway nih di yang Omaha menggantikan. kemarin memimpin RUPS-nya dan angkanya itu solid banget, Pris. Oke, it's a good Kita news lihat, ya, betul, heeh. laba operasional dari Berkshire itu naik 18%. Oh, Itu oke. nilainya lumayan signifikan Iya ya, iya iya. jadi 11,35 miliar dolar secara Oh, tahunan. oke. Bahkan kasnya Berkshire itu Mhm. sentuh level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu hampir 400 billion dolar, tepatnya 397,4 miliar dolar. Oke. Tapi ini data Q1 2026 ya. Ya ini ke depannya masih bisa berubah terus Mhm. dan kita akan nanti bahas nih ya. Jadi karena yang menarik itu bukan cuma angkanya tapi ada beberapa, cerita-cerita di baliknya yang akan kita bedah Oke. nih hari ini. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan yang pertama mungkin ya. Apa perbedaan dari gaya kepemimpinan dua orang ini? Karena kita tahu pasti eranya Warren Buffett dengan Greg Abel ini pasti akan berbeda. Apa nih Bro Kev? Ya, nah ini yang menarik ya. Mmm, Sebenarnya, Abel dan juga, Buffett ini bukan orang yang baru gitu ya. Jadi mhm. sama-sama orang lama lah di Iya. Berkshire udah puluhan tahun gitu ya. Dan sebenarnya Abel ini sudah pegang kendali di Berkshire. Mmm. Tapi itu tuh untuk segmen yang non asuransinya. Jadi dia Oh. tuh dikenal juga sebagai, dulu dia yang pegang Berkshire Hathaway Energy, bagian Mmm, segmen energi, mhm. kemudian juga beberapa segmen-segmen lain. Mmm, Jadi ini salah satu orang kepercayaannya Warren Buffett lah ya. mhm. Dan kalau dilihat itu ya, gaya kepemimpinannya sebenarnya paling beda itu kalau Buffett itu dia lebih hands off. Iya, jadi dia tuh lebih ngurus capital allocation-nya, kemudian dia juga, biarkan bisnisnya berjalan lah gitu ya. Kalau Abel beda Jadi nih kalau ya? Abel beda. Oke. Kalau Abel itu memang karakteristiknya dia pengen turun langsung. Jadi dia sering Ah, turun langsung. Jadi heeh. bukti yang paling nyata ya dari efisiensi operasional yang dilakukan oleh Greg Abel ya. Jadi di perusahaan namanya BNSF. Mmm, Nah, ini perusahaan kereta api lah mhm, miliknya Warren Buffett mmm, atau Berkshire Hathaway. Nah, bahkan dengan lokomotif dia yang jumlahnya lebih sedikit gitu ya, dengan cuma 210 lokomotif, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mhm. tetapi volumenya itu justru malah naik. Ya, jadi kita lihat itu salah satu keberhasilan efisiensi operasional yang dilakukan oleh Greg Abel di satu kuartal tersebut ya kemarin. Mmm, Dan terakhir yang lebih bikin investor tertarik lagi mhm. ya, Abel ini bahkan Oke. berkomitmen untuk mengeluarkan semua gajinya Mhm. ya, setelah pajak ini pastinya Mhm dong ya. mhm Jadi mhm. untuk membeli saham Berkshire lagi. Nah, itu Oh. sekitar $15 juta per tahun. Nah, jadi ini membuktikan keseriusan Abel Iya. bahwa, Berkshire itu jangka panjang akan bagus gitu. Nah, ini Oke. kalau di investor itu kita lihat namanya itu kurang lebih, sebutannya skin in the game ya. Oke, alright. Jadi dia benar-benar invest langsung, jadi Mmm, kepentingan dia dengan juga kepentingan pemegang saham itu benar-benar selaras. selaras. Kemungkinan, dan hopefully ya Mmm, bisa nanti menambah, added value lah bagi para mhm. pemegang saham. Nah, Mmm, jadi sebetulnya, prinsip ini juga kita bisa pakai saat evaluasi kinerja emiten dimanapun gitu ya, mmm, di IHSG maupun di US Stocks, kita lihat manajemennya yang bagus, yang memang mementingkan pemegang saham mhm, dan juga benar-benar turun langsung lah mmm. untuk di operasional perusahaan, seperti itu. Oke. Tapi tadi kan lu juga udah nyebutin nih kalau sebenarnya cash yang dimiliki sama Berkshire kan sebegitu besarnya, udah hampir 400 miliar ya tadi. Iya, Pertanyaan gue, kenapa kok mereka tidak memilih untuk menginvestasikannya sekarang, Bro Kevin? oke, $400 miliar itu, Iya. angkanya sangat besar. Iya. Itu 2 sampai 3 kali Mmm, APBN Indonesia ya, jadi luar mhm, biasa besar. Jawabannya sebenarnya cukup, simpel ya. mhm, Jadi mereka ngelihat, bahwa pasar saat ini itu lebih dipengaruhi oleh euforia, hype lagi betul. kenceng banget. Mmm, Tapi sebenarnya, harganya itu nggak masuk akal, itu mmm, menurut mereka. Mereka mmm, kan memang pendekatannya value investing ya, bukan yang betul growth betul. investing gitu. Mhm Jadi mhm mhm. mereka ngelihat memang, saat ini pasar sedang didominasi oleh spekulasi Mmm, ataupun lebih ke hype gitu mmm, ya. mmm, Dan banyak aset yang menurut mereka sudah kemahalan ya. oke. Jadi dengan ikut kejar pertumbuhan dengan yang harga yang nggak masuk Mmm, akal itu, mhm.
mereka tuh lebih pilihnya untuk sabar dan menahan diri. Nah, tapi sebenarnya Mmm. strategi ini secara historikal ya, kalau Iya. kita lihat, Mhm. itu selalu menguntungkan mereka. Oh. Ya, jadi setiap kali pasar nanti mengalami guncangan besar gitu ya, kalau kita Mmm. lihat kan, teman-teman tahu sendiri kemarin ada tensi Iya, geopolitik, nah terus dan yang tiba-tiba nanti bisa ada lain-lain. krisis, ya bisa Mmm. ada pandemi segala Mhm. macam. Nah, di saat-saat seperti itu ketika pasar lagi jatuh, nah Mmm. Bursa tuh selalu muncul sebagai pembeli terbesar Oh, pasar. mereka udah ready ya Iya, jadi kemarin ya. mereka sudah ready, mereka punya Heeh. likuiditas yang siap. Iya iya Ya, iya iya. jadi mereka gunakan kas itu bukan Mhm. buat beban buat mereka Mhm. dengan kas yang selalu, menggunung gitu Mhm. ya, dan mereka sebenarnya juga nggak mau gitu kas mereka Mmm. terlalu besar atau Mhm. menggunung, tapi memang dia ngelihat kas itu sebagai momen ya, Mmm. sebagai bahan yang strategik lah, Iya. senjata strategis mereka untuk menunggu momen yang tepat. Nah, Oke. ini untuk pelajaran juga nih buat kita sebagai Mmm. investor gitu ya, Agree. nggak selalu harus fully invested. Mhm. Ya, jadi kadang megang instrumen-instrumen yang liquid Mhm. gitu ya, kayak Warren Buffett di Treasury, US Treasury, Mmm. kemudian di Mmm. cash gitu, memang sebenarnya keputusan yang juga bijaksana gitu ya, Mmm. nggak harus, ngikutin pasar yang memang lagi euforia. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Bro Kevin. Kan kita tahu kalau tadi memang Berkshire itu menunggu momentum yang tepat gitu ya, di era Greg Abel ini. Tapi kan sekarang kita tahu, kita tuh lagi masuk ke euforianya, gelombang IPO AI gitu loh. SpaceX nih misalnya yang, kabarnya itu akan mulai roadshow di bulan Juni, kemudian kita juga ada Anthropic, ada OpenAI yang mungkin juga lagi ngantri ya. Iya. Kenapa dengan cash yang sebegitu banyak, belum ada kabar-kabar nih dari Berkshire? Apakah emang mereka nggak tertarik atau gimana nih sebenarnya? Iya, jadi memang kalau kita lihat, Berkshire Mmm. secara historikal juga apalagi sekarang di bawah Abel ya, ada pergeseran yang besar, Mmm. memang mungkin mereka belum ngebahas lah ya akan ikut IPO ini apa enggak, Mmm. tapi mereka itu lebih masuk ke bisnis yang memang industrial dan Mmm. esensial dengan arus Mmm. kas yang nyata. Nah, tapi bukan berarti mereka nggak ngikutin AI wave ini ya. Nah, Mmm. kita lihat di Q1 2026 ada, tercatat di kemarin, dirilis laporan keuangannya ada Mmm. akuisisi yang lumayan besar Oke. di OxyChem. Nah, ini Mmm. tuh perusahaan ya dari Occidental Petroleum. Ya, jadi diakuisisi dari Oxy itu senilai luar biasa, nilainya $9,7 miliar. Mhm. Nah, itu bisnis apa sih? Mmm. Nah, itu bisnis kimia yang memang Mhm. sangat potensial Mhm. untuk nanti sektor industri sebagai bahan baku, pembangunan segala macam. Nah, Mmm. jadi mereka walaupun nggak ikut IPO ini ya, mungkin kita lihat juga belum ada tanda-tanda untuk ikut Mmm. IPO ini, Mhm. tapi mereka itu sebenarnya bukan karena nggak ngerti AI, Mmm. ya tapi mereka positioning-nya lain. Ya, jadi kalau Mhm. teman-teman tahu Berkshire itu juga punya yang namanya anak perusahaan namanya BHE yang tadi Oke. itu Berkshire Hathaway Heeh. Energy. Mhm. Mereka itu sudah positioning diri ya sebagai penyedia infrastruktur listrik untuk nanti data center Mmm. AI ini. Mhm mhm Ya, mhm. jadi mereka nggak beli saham AI, Mmm. tapi mereka sudah, kuasai Infrastrukturnya ya? infrastruktur AI Mmm. dan juga bahan bakunya AI tadi, Energinya listrik tadi. tadi. Ya, Iya jadi iya dia, iya. ini mungkin cara mereka ya untuk ikut Mhm. AI wave ini tanpa harus benar-benar ikutin hype atau euforia di pasar. Oke. Nah sekarang setelah kita lihat, oke memang ada euforia yang terjadi di IPO AI ini seperti yang SpaceX dan OpenAI, tapi kalau tadi kita udah dengar dari perspektifnya Berkshire Hathaway, sekarang kita pengen dengar, gimana pandangan lo untuk para investor yang sebenarnya mungkin udah mulai tertarik juga dengan narasi akan adanya IPO ini di industri AI gitu? Iya, oke. Jadi untuk IPO ini ya kita harus, dalami secara utuh ya, Mhm. mungkin yang nanti akan pertama kali adalah SpaceX dulu ya. Nah, Mmm. terus jadi, ada Anthropic juga, Mhm. nanti juga ada, OpenAI. Nah, kita harus lihat dulu siapa saja sih pemain-pemain besarnya ini ya. Oke, Nah, setuju. ini mungkin yang SpaceX dulu nih karena paling Mhm dekat ya. mhm mhm. Nah, SpaceX ini kalau teman-teman lihat mungkin dari namanya, oh ini Space Exploration berarti perusahaan roket ya untuk eksplorasi ruang Luar angkasa, angkasa. Tapi iya. sebenarnya nggak cuma itu, Oke, ada Riz, ya. lagi Ada ya? lagi. Jadi Heeh. SpaceX itu sudah Mhm. merger dengan xAI Oke. di awal tahun 2026 ini. Ya Mmm. jadi, mereka itu nggak cuma perusahaan roket, Mhm, mereka itu juga tapi punya Starlink ya, oke, tahu dong iya internet yang berbasis betul, satelit. mhm. Nggak cuma Starlink, mereka Mmm. juga punya xAI. Ya, Mmm. itu sebenarnya xAI itu lebih ke bikin AI model. Jadi kalau Iya. teman-teman tahu namanya Grok. Iya iya, gue pernah Ya. pakai juga sih. Nah, dan jadi mereka juga pengen bangun nanti data center ya. Mmm. Terus kalau kita lihat dari SpaceX ini sebenarnya revenue-nya itu udah nyata ya.
Jadi bukan perusahaan kosong yang ada revenue-nya, mereka juga sudah profitable ya. Jadi, bahkan ya dari Starlink itu juga udah lumayan besar arus kasnya gitu ya. Dan kita lihat roadshow-nya ini mungkin di awal Januari ini ya, nanti akan dia mulai roadshow, mulai pitching segala macam, dan ekspektasinya sih mungkin di middle sampai end of June nanti, launching IPO-nya. Nah, kemudian selain ada tadi SpaceX, juga ada Anthropic nih. Mungkin teman-teman baru pernah dengar, ya tapi sebenarnya ini luar biasa nih produknya. Mungkin nggak tahu Anthropic-nya, tapi taunya Claude. Produknya. Ya, Claude AI. Nah, jadi Claude ini yang punya adalah Anthropic, dan ini luar biasa loh. Iya. Gue udah coba juga kemarin Iya. pakai Claude, hasilnya fokus bagus ini Bagus AI-nya. ya. Ya bahkan Presiden AS kan kemarin juga sempat singgung-singgung, oh Anthropic ini, Claude ini kan adalah group of smartest people lah, orang-orang yang jenius di AI. Jadi kita lihat juga revenue-nya dari Claude itu signifikan loh naik. Oke. Luar biasa ya, jadi kencang. Nah, ini IPO-nya mungkin di around Oktober ya. Jadi masih lumayan lama. Ya tapi Sobat Cuan harus cek secara berkala ya, karena ini masih estimasi aja gitu ya. Nah, terakhir OpenAI ini. Ini pasti pada tahu Nah, sih. kalau OpenAI udah pasti pada tahu, Iya, karena udah lama. produknya, Udah dari lama ChatGPT ya. Yes. Ya, ChatGPT itu juga mau melantai di bursa, dan kalau kita lihat tapi dia itu sebenarnya yang bakar uangnya paling banyak. Oh, dibanding yang lain ya? Dibandingkan yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat masih ada mungkin di internalnya juga masih mencari-cari gitu ya. Nanti kapan waktu baiknya untuk listing, kan masih ada perdebatan juga sebenarnya di internalnya soal kesiapan listingnya ini. Nah, ini semua kita rekam ya. Jadi jangan terpaku dengan timeline yang kita lihat ya. Tapi semuanya punya karakter yang berbeda-beda, baik SpaceX, Anthropic maupun OpenAI ya. Teman-teman kalau mau lihat SpaceX ya, yang mungkin yang terdekat ini itu lumayan oke. Dia sudah punya arus kas yang nyata. Anthropic, Claude lagi fase ekspansif sekali, dan tapi dia lebih konservatif. Dan juga OpenAI itu paling agresif dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, disinilah bagaimana kita mengimplementasikan prinsip-prinsip Berkshire Hathaway tadi ya dalam memilih saham. Yang pertama, kesabaran. Itu tentunya menjadi keunggulan kompetitif ya, kan jadi keunggulan kompetitif. Teman-teman nggak perlu langsung full invested ya, karena Berkshire juga tidak deploy semua hampir 400 miliar kasnya gitu ya untuk masuk langsung. Ya bukan karena nggak bisa juga gitu ya, karena memang dia ingin disiplin, dia pengen ngelihat perusahaannya ini di harga yang wajar apa enggak. Jadi teman-teman harus nanti kalau misalnya mau masuk IPO ini juga teman-teman harus riset sendiri apakah ini wajar gitu ya, nilainya, valuasinya. Cari Kemudian momentumnya ya ibaratnya ya. Yang kedua, teman-teman juga harus pastikan manajemen bisnis ya. Jadi teman-teman, Warren Buffett ditanya itu adalah pelajari fundamental perusahaannya. Jadi kualitas manajemen itu sangat krusial. Jadi cek apakah memang manajemennya itu kompeten dan juga memang ingin punya yang sama kepentingan dengan kamu gitu ya. Jadi jangan sampai manajemen ini tidak mau memberikan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Jadi teman-teman harus cek juga, pilih yang transparan juga. Nah, ini berlaku untuk semua saham ya, baik di US maupun di Indonesia ya, ISG. Nah, yang ketiga, kamu harus selalu paham apa yang kamu beli. Ya, jangan asal-asalan, research dulu. Ya, jadi Warren Buffett itu aja bahkan 5 perusahaan dia saja ya yang dia pilih. Ya kan holding-nya kan ada banyak ya, besar. Tapi 5 perusahaan yang dia pilih itu sudah mencakup 60% lebih dari portfolio dia. Ya, jadi dia benar-benar invest di tempat yang memang dia pahami. Ya, jadi kalau memang kamu mau langsung ke saham-saham pilihan Berkshire gitu ya, di top 5 itu ya tadi ya ada Apple, ada EXP, American Express, kemudian ada Coca-Cola, ada Chevron ya juga ya. Nah, itu semuanya tersedia di Peluang ya. Jadi tapi tetap kamu harus riset dulu ya sebelum memutuskan keputusan investasi kamu. Oke Sobat Cuan, 3 pesan yang bisa Sobat Cuan bawa pulang setelah nonton episode kali ini sampai selesai adalah yang pertama tadi Bro Kevin udah jelasin kalau Berkshire Hathaway itu prinsipnya kas itu bukan sebuah kelemahan gitu ya. Punya kas itu bukan sebuah kelemahan, justru itu adalah strategi yang paling oke gitu kan untuk menunggu momen yang tepat. Jadi nanti pada saat mau eksekusi, mau terjun langsung ke market tuh udah ada senjatanya gitu ya. Yang kedua,
cari manajemen yang memang punya skin in the game seperti yang dijelaskan sama Bro Kevin. Intinya kepentingan yang mereka punya itu harus selaras juga dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Yang ketiga, pahami juga bisnis dari perusahaan-perusahaan yang memang kamu incar gitu ya. Jadi jangan cuma melihat harga lagi naik atau harganya lagi turun, tetap harus melakukan deep research yang benar-benar mendalam supaya teman-teman juga tahu model bisnisnya perusahaan itu seperti apa. Nah, kalau kamu mau eksplor saham-saham yang tadi sudah disebutkan sama Bro Kevin ya, semua yang ada di portofolionya Berkshire Hathaway semua ada di aplikasi Peluang, tapi tetap do your own research dulu karena growth yang ada sekarang itu tidak menjamin growth yang akan terjadi di masa mendatang. Dan ingat semua informasi yang kita diskusikan hari ini bersifat edukatif ya teman-teman. Jadi ini bukan saran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual aset apapun. Untuk sekarang gue dan Bro Kevin pamit dulu. Kita ketemu Ya, lagi di minggu depan. See you in the next see episode. you. Bye.